Aku mencintaimu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Ya Tuhan, dalam kondisi saat ini, secara manusia tidak mudah bagi kami untuk menjalaninya. Tetapi di saat-saat seperti inilah kami sadar, semakin berat, semakin penyertaan dan pertolongan Tuhan itu terasa nyata. Dalam begitu banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kami lewati, kami semakin bisa mengenal kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya,
semakin mendekati malam yang memperingati pengorbanan-Mu Tuhan. Semakin kami diingatkan betapa mulia, betapa agung, betapa besar pengorbanan yang Engkau berikan. Izinkan kami menaikkan syukur, menaikkan terima kasih, kekaguman kami Tuhan, karena kasih dan pengorbanan-Mu. Setiap kali kami mengingat kasih Tuhan, kami rindu terus memuliakan Tuhan. Getsemani tempat Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Tak seorang murid pun bersamanya. Ia tunduk bergumul berat. Sungguh mulia bergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Bunyi doa yang naik pada Bapanya, ambil cawan getir dariku. Namun jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu jadilah. Sungguh mulia bergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Dia tahu dengan pasti apa yang akan segera dihadapinya. Tetapi mengapa ia bisa begitu tegar menghadapinya? 3 kali ia memohon agar Bapa berkenan melewatkan cawan pahit itu darinya. Tetapi mengapa ia dengan taat menyerahkan semuanya pada kehendak Bapa?
ciptanya, mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya, mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya, mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya, kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu, semua orang pernah takut. Semua orang punya ketakutan. Ada yang takut mati, ada yang takut sakit, ada yang takut COVID, ada yang takut disalahin, ada takut yang lainnya. Dan ketika kita merasa takut, pengennya kita cepat-cepat keluar dari situasi itu. Kita pengen kalau bisa kita nggak ada dalam kondisi tersebut. Karena kita takut, kita nggak mau. Tapi pertanyaannya adalah, tepat nggak kita takut sama hal-hal tersebut? Tepat nggak kita takut sama hal-hal yang kita takuti hari ini? Tuhan Yesus mengalami ketakutan. Tuhan Yesus tahu dia sebentar lagi akan bertemu dengan kematian. Dia akan memeluk dosa itu. Sehingga ketika diselesai perjamuan malam dengan murid-murid, dia ngajak murid-murid untuk pergi berdoa. Mereka pergi ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani. Seperti biasanya. Berarti biasanya setelah pelayanan, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi berdoa. Apalagi ini malam yang semakin mendekati kematiannya Tuhan Yesus. Dia ajak murid-murid untuk pergi berdoa. Itu yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid juga ketika mereka sampai di Taman Getsemani. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid saat itu juga bergumul, saat itu juga bingung, saat itu juga takut begitu ya. Karena mereka tahu sebentar lagi seperti yang Tuhan bilang, sebentar lagi waktunya tiba. Mereka akan melalui masa-masa yang mungkin menyesakkan buat mereka. Tapi karena itulah mereka diajak untuk berdoa. Soalnya biasanya kalau takut gitu ya, sukanya sekarepe dewe, ya, sukanya langsung kabur dan sebagainya. Tapi di sini Tuhan Yesus ngajak murid-murid untuk berdoa. Bahkan di ayat 46
Tuhan Yesus mengulang sekali lagi. Berarti di awal perikop sama di akhir perikop Tuhan Yesus mengingatkan, ayo berdoa. Ayo berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Cobaannya seperti apa Bapak Ibu? Kita akan lihat bersama-sama nanti. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Yesus berdoa. Ketika Tuhan Yesus sudah ngajak murid-murid untuk berdoa, Tuhan Yesus ngambil jarak sedikit, kemudian dia berdoa. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia berlutut dan berdoa. Nah waktu itu orang-orang tuh nggak tahu kalau berdoa itu harus berlutut Bapak Ibu. Pada tradisi waktu itu, kalau berdoa ya berdiri. Kalau berdoa, ya sudah. Kamu nggak usah duduk, kamu nggak usah berlutut dan posisi aneh-aneh. Ya udah, kamu hanya berdiri dan berdoa. Tapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus berlutut. Berlutut itu apa sih Bapak Ibu? Berlutut itu menunjukkan gimana Tuhan Yesus sangat bergumul. Tapi dalam pergumulan yang sangat-sangat dalam. Berlutut itu juga menunjukkan kerendahan hati dan ketundukan, bahkan penyerahan total. Dan di sini Tuhan Yesus menunjukkan ketika dia bergumul, dia datang dengan ketundukan total, dengan penyerahan total, kepasrahan diri, kerendahan hati di hadapan Bapaknya. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan doanya Bapak Ibu. Mari kita lihat. Tuhan Yesus bilang, Bapa, jikalau engkau mau. Dari awal Tuhan Yesus nggak merengek Bapak Ibu. Walaupun di sini dia sampai harus manggil Allah dengan sebutan Bapa, begitu ya, karena waktu itu orang-orang juga tabu memanggil sebutan Allah dengan Aba, Bapa. Orang bisa panggil Yahweh, bahkan jarang sekali mereka sebutin karena itu satu hal yang gak layak buat mereka. Tapi di sini Yesus menunjukkan bagaimana dia dekat dengan Allah. Dia panggil Bapa seolah-olah seperti seorang anak kecil yang pengen supaya papanya ini tolongin dia gitu. Dia bilang, Bapa, kalau engkau mau gitu. Jadi dalam kondisi yang begitu sedemikian rupa, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus tetap bilang, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Cawan ini diartikan, saya yakin Bapak Ibu tahu, ini diartikan, cawan ini diartikan sebagai murka Allah, sesuatu penghakiman, satu penderitaan yang sangat besar, satu murka Allah, dikatakan cawan murka Allah biasanya yang berakibat pada kematian. Tuhan Yesus merasa berat Bapak Ibu, harus minum cawan itu, harus merasakan penderitaan yang begitu hebat dari Allah. Tuhan Yesus merasa berat, tetapi Bapak Ibu lihat ya, jikalau engkau mau. Tuhan Yesus pengen bilang, kalaupun Tuhan Yesus mau bypass penderitaan itu, kalaupun Tuhan Yesus pengen supaya penderitaan itu nggak dialami, dia pengen itu ada dalam izin Bapa. Dia mau itu pun kalau benar-benar terjadi, dia harus akhirnya bebas dari penderitaan itu. Dia mau itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi di sini seolah-olah Tuhan menunjukkan dia bergumul, iya. Tapi dia nggak mau kalau sampai permintaannya ini di luar kehendak Bapa. Bagi Yesus, kehendak Allah adalah yang terpenting. Dia hanya mau nurut, dia hanya mau tunduk, dia hanya mau taat. Bapak Ibu lihat ya, dia begitu bergumul, tetapi buat Tuhan Yesus, yang terpenting adalah kehendak Allah, rencana Allah. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berdoa seperti itu, Allah ngapain? Apakah Allah ngabulin permintaan Tuhan Yesus untuk menyingkirkan cawan itu daripada Tuhan Yesus? Enggak Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus tetap harus meminum cawan itu. Tetapi yang menarik adalah begini. Dikatakan bahwa di ayat 43 kalau nggak salah, dikatakan bahwa Allah mengirim malaikat untuk menguatkan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Allah peduli, Allah tetap care sama Tuhan. Allah mau supaya Tuhan Yesus kuat untuk melewati penderitaan yang hebat kali ini. Nah pertanyaannya gimana respon Tuhan Yesus ketika Allah, ya udah kamu tetap harus minum cawan itu. Apa respon Tuhan Yesus Bapak Ibu? Dikatakan di ayat 44, ia sangat ketakutan. Dia semakin takut Bapak Ibu. Dia takut. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah agoni gitu, atau dalam bahasa aslinya agonia. Itu menunjukkan kondisi mental yang ekstrim, ada perasaan sedih yang dalam bahkan menyakitkan. Tuhan Yesus semakin takut, Tuhan Yesus semakin bergumul Bapak Ibu sekalian, bahkan dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Seperti tetesan-tetesan darah yang jatuh ke tanah. Jadi bayangin, Lukas ini karena seorang
dokter, seorang tabib, dia menggambarkan dengan sangat dokterlogi ya, dengan sangat sangat kental dengan sisi medisnya begitu. Nah, di sini ada sih penyakit itu ya, yaitu hematidrosis, yaitu keluarnya darah dari kulit. Ini disebabkan oleh ketegangan emosi dan mental yang luar biasa. Tapi Lukas ingin menunjukkan bahwa ketika Lukas menggambarkan bahwa peluhnya Tuhan Yesus seperti titik-titik darah, ini menunjukkan bahwa pergumulan Tuhan Yesus bukan pergumulan yang ringan. Dia takut banget Bapak Ibu sekalian. Kalau kita biasanya takut hanya keringat doang, ini Lukas gambarin sampai seperti mengeluarkan titik-titik darah. Berarti ini satu pergumulan yang hebat, ketakutan yang luar biasa yang Tuhan Yesus alami. Tapi poin pentingnya adalah begini. Poin pentingnya adalah objek ketakutan Tuhan Yesus. Apa yang sangat ditakuti Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Apa yang membuat Tuhan Yesus begitu bergumul sampai peluhnya ini seperti titik-titik darah? Apa yang Tuhan Yesus takutkan? Apakah Tuhan Yesus takut dicambuk? Apakah Tuhan Yesus takut dipakein mahkota duri? Apakah Tuhan Yesus takut dengan segala pukulan-pukulan yang menyakitkan? Apakah Tuhan Yesus takut diludah? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Yesus takut ketika penderitaan itu datang mendekat sama dia. Dia takut dia lari dari kehendak Bapa. Dia takut dia akhirnya kabur dan berjalan sesuai dengan pikirannya sendiri, bukan pikiran dan kehendaknya Bapa. Yesus sadar cawan itu akan membuat dia terpisah dari Allah. Dan itu sangat mungkin bagi dia untuk akhirnya berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Bapa. Itu yang jadi ketakutannya Tuhan Yesus. Jadi bukan soal sakit fisik yang akan dia terima, Bapak Ibu, tapi ketakutannya adalah takut dia hidup, dia berjalan nggak sesuai dengan rencana Bapa. Itu yang paling dia takutkan. Makanya sekali lagi dikatakan dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dia takut dia nanti hidupnya ketika sudah dekat disalib bisa aja Bapak Ibu. Dia punya kehendak bebas untuk kabur dari penyaliban itu. Dia takut kalau nanti dia hidupnya nggak sesuai dengan kehendak Allah. Makanya dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Bukan supaya dia nanti nggak ngerasa sakit ketika disalib, ketika dicambuk dan sebagainya. Tapi supaya dia semakin kuat, semakin taat, semakin tunduk dengan kehendak Bapa. Itu tujuan Tuhan Yesus berdoa. Ini pencobaan yang Tuhan Yesus maksud. Ketika Tuhan Yesus suruh berdoa dan berjaga supaya nggak masuk, nggak jatuh dalam pencobaan. Ini pencobaan yang dimaksud. Pencobaan itu adalah ketika kita diperhadapkan dengan satu penderitaan dan pergumulan. Ada godaan untuk berjalan sesuai dengan kehendak sendiri, bukan kehendaknya Bapa. Itu yang Tuhan Yesus takutkan. Makanya Tuhan Yesus begitu bersungguh-sungguh berdoa. Selesai berdoa Bapak Ibu, Tuhan Yesus lihat para murid ini tidur. Tidurnya bukan karena capek fisik Bapak Ibu, tapi tidurnya ini karena mereka putus asa, mereka bingung, mereka sedih begitu ya. Jadi memang ketika sedih ya, saya juga waktu itu patah hati ya. Pengennya tidur aja gitu ya, hidup dengan putus asa, sedikit nggak ada semangat. Dan saya bisa merasakan bagaimana perasaannya murid-murid. Mereka bingung, mereka capek juga, sedih dan sebagainya. Perasaan mereka berkecamuk Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus bangunin mereka. Kenapa kamu tidur? Ayo berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus bangunin mereka dan Tuhan Yesus minta mereka untuk berdoa. Supaya apa? Supaya nggak jatuh dalam pencobaan. Supaya mereka tetap ada dalam tracknya Bapa. Mereka tetap hidup sesuai dengan kehendaknya Bapa. Bapak Ibu, seharusnya seperti itulah kita berdoa. Benar semua orang takut. Bahkan mungkin ada yang begitu bergumul sampai ketakutannya itu membuat dia sangat putus asa, sangat kacau. Bahkan mungkin peluhnya seperti titik-titik darah. Tapi pertanyaannya, tepat nggak ketakutan itu? Tepat nggak apa yang Bapak Ibu takutkan? Jangan-jangan selama ini kita sangat ketakutan waktu kita sakit, waktu kita mau mati, waktu kita mau ninggalin orang-orang yang kita sayang, waktu orang-orang yang kita sayang pergi,
waktu kita tersakiti, kita merasa takut. Waktu bersalah. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada nggak sih Bapak Ibu takut ketika hidupnya itu nggak sesuai sama kehendak Bapak? Pernah nggak sih Bapak Ibu tiba-tiba, aduh, aku kok hidupnya, kok kayaknya sekarapku dewe yo. Kok hidupku nggak sesuai sama kehendak Bapak. Ada nggak perasaan takut itu Bapak Ibu sekalian? Akhirnya wajar kalau sebagian besar orang tuh lupa sama Tuhan ketika dia sehat dan berkecukupan, ketika dia berkelimpahan. Kenapa? Karena poin struggle-nya bukan ketika hidupnya melenceng dari Tuhan, tapi ketika dirinya itu dalam bahaya. Di situ dia takut. Dia nggak takut kalau hidupnya itu sekarang PDW. Dia nggak takut kalau hidupnya itu melenceng dari Tuhan. Yang dia takutkan adalah dirinya sendiri. Lagi-lagi yang dia pentingkan apa? Saya, dan saya. Egois. Bapak Ibu, boleh kita takut sakit, takut susah begitu ya. Tapi mari lihat semuanya itu lebih dalam Bapak Ibu. Mari lihat bahwa kesakitan dan kesusahan itu bisa aja buat kita akhirnya menjalani hidup ini menurut kehendak saya, bukan kehendak Bapak. Mari kita lihat ketika ada penderitaan, ketika ada masalah, mari kita gumulkan baik-baik. Tuhan jangan sampai saya ini ketika ada masalah, saya ini berjalan dengan pemahaman saya sendiri. Itu yang harusnya kita takutkan. Makanya ketika kita berdoa, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita dalam pergumulan Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa supaya kita ini tetap peka sama kehendak Tuhan. Bukan berdoa supaya Tuhan angkat semua penderitaan kita, semua permasalahan kita, enggak. Yang harusnya kita doakan adalah dalam pergumulan itu Tuhan, saya pengen saya tetap taat, saya tetap setia, saya tetap hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan Yesus doakan. Bapa, kalau cawan ini boleh lalu, jikalau engkau mau. Penderitaan itu bisa saja lewat, asalkan itu seizin dengan kemauan Bapa. Kalau enggak, saya akan jalani itu dengan setia. Saya akan jalani itu dengan taat. Karena saya tahu ada Tuhan yang akan kuatin saya. Itulah yang harusnya menjadi poin kita ketika berdoa. Karena ketika dalam penderitaan Bapak Ibu, sangat mungkin buat kita untuk jatuh dalam pencobaan. Cobaan yang paling besar ketika kita menderita dan bergumul adalah hidup sesuai dengan maunya kita. Ketika kita udah kepepet Bapak Ibu, biasanya kita nggak cari Tuhan, tapi kita langsung mikir segala macam cara menurut otak kita supaya kita itu bisa kabur dan selesai dari masalah itu. Kadang-kadang manusia lupa bahwa dia harusnya tetap taat dan tunduk pada apapun yang Tuhan rancangkan. Buruk maupun baik, kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan atur itu baik. Karena itu yang kita perlukan hanya tunduk. Bapak Ibu, beban berat, oke. Tapi jangan sampai buat kita berhenti untuk taat. Jangan sampai berhenti buat kita untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan Yesus bergumul berat sampai peluhnya seperti titik-titik darah. Tetapi dia tetap taat. Ini yang jadi penghiburan dan juga kekuatan untuk setiap kita. Dalam berat, dalam kesusahan, dalam penderitaan, saya mau tetap hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Saya tetap mau taat dan setia sama Tuhan. Bapak Ibu, dalam doa, ketika kita berdoa, selesai berdoa, masalahnya bisa jadi semakin parah. Masalahnya bisa jadi gak akan selesai, bahkan akan sangat panjang dan lama masalah itu. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, Tuhan akan muatin kita. Seperti malaikat yang Allah kasih untuk muatin Tuhan Yesus, percayalah Tuhan sendiri yang akan muatin kita. Karena itu satu hal, mari jalani dengan taat dan setia. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, biarlah tetesan-tetesan darah Tuhan Yesus terus mengingatkan kita pada pergumulan yang sesungguhnya. Biarlah tetesan-tetesan darah yang menakutkan itu berubah menjadi tetesan-tetesan darah yang penuh dengan kemenangan. Kemenangan melawan setiap pencobaan-pencobaan ketika kita ada dalam masalah. Kemenangan karena kita setia, tetap tunduk
tunduk dan taat pada maunya Tuhan. Jadi selamat menghayati malam ini bersama Tuhan. Malam ini adalah malam kita kembali mengingat bagaimana Tuhan Yesus akan disalibkan. Dan biarlah momen di Taman Getsemani ini terus mengingatkan kita, apapun masalah yang ada di depan, tugas kita satu, berdoa, berjaga-jaga, supaya kita tetap on track, supaya kita tetap sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita berjalan sesuai dengan relnya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah ketaatan Tuhan Yesus menggerakkan setiap kita untuk hidup taat dan setia pada kehendak Bapa. Selamat merenung, selamat berdoa, selamat berjaga-jaga, dan teruslah setia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di malam ini kami rindu Tuhan yang terus meneguhkan hati kami. Tuhan terus meneguhkan kaki kami. Tuhan terus meneguhkan perjalanan kami ke depan. Tuhan, kami butuh Tuhan menguatkan kami. Kami butuh Tuhan terus berikan kami kepekaan. Apapun yang ada di depan, Tuhan, kami rindu supaya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tetap taat, kami tetap setia pada apapun yang terjadi di depan. Tuhan, kami takut. Kami gak mau kami lari dari kehendak Tuhan. Kami takut, kami gak mau kalau kami ini menjalani semuanya sesuai dengan kehendak kami sendiri. Tuhan, teguhkan hati kami. Pencobaan, penderitaan, seberat apapun di depan, masalah apapun yang ada di depan, Tuhan yang pegang tangan kami. Dan biarlah kami tetap setia, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Thank you Tuhan. Terima kasih. Taman Getsemani menjadi momen kami ingat untuk taat. Seperti Tuhan Yesus sudah terlebih dulu taat kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami rindu hidup kami selalu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu.
mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa dan berjaga. Itulah yang harusnya kami lakukan, Tuhan. Tuhan mantapkan hati ini. Ketika kami lelah, ketika kami bergumul, ketika kami begitu ketakutan, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan hati kami. Biar kami terus setia. Kami terus taat pada apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup ini senantiasa memuliakan nama Tuhan.